Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Doa dan harapan saya saudara senantiasa ada dalam keadaan yang baik, sehat dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat ini, mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena berkat dan perlindungan Tuhan di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali saat ini kami bangun dengan kekuatan, kesehatan dan berkat Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami masing-masing. Urapi kami supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Daniel pasal 11 ayat 32. Tertulis demikian. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Saudara yang dikasih Tuhan, biasanya untuk orang-orang yang terdekat dengan kita, perlu upaya yang kuat untuk mengenali mereka. Sebab tanpa usaha pengenalan yang benar, kita akan salah mengerti terhadap sikap mereka. Misalnya terhadap orang tua kita, atau terhadap menantu, terhadap pasangan hidup kita, yaitu suami atau istri kita. Pengenalan yang benar akan membuat hubungan akan terus berjalan dengan baik, dan kita akan mengerti menjadi semakin kuat dan erat. Mengenal Allah pun memerlukan upaya dari diri kita yang sungguh, hati yang terbuka dan mengasihi Tuhan, dan kesetiaan dalam proses perjalanan hidup untuk menjalani setiap hari bersama dengan Tuhan. Pengenalan yang dalam akan Allah akan membuat kita kuat dan akan bertindak. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini dikatakan bahwa akan ada pemurtatan di akhir zaman. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan begitu mudah murtad karena kata-kata yang licin dan menyesatkan. Hati-hati saudara dengan setiap kata-kata yang disebut licin, karena bisa membuat orang yang tidak kuat menjadi terjatuh, terpeleset imannya, dan kemudian meninggalkan Tuhan. Maka dari itu saudara, pengenalan akan Allah menjadi hal yang sangat penting buat setiap kita. Pertanyaan buat kita, bagaimana caranya supaya kita dapat mengenal Allah? Yang pertama saudara, melalui pribadi Kristus. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 14 tertulis, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan dalam Yohanes 14 ayat 7 Tuhan Yesus berkata, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Allah yang jauh itu telah menjadi Allah yang dekat. Allah yang roh telah menjadi Allah di dalam daging, dalam rupa manusia, untuk membuat kita mengenalnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengenal Tuhan Yesus berarti mengenal Allah, karena Tuhan Yesus adalah Allah. Yang kedua saudara, melalui Alkitab. Alkitab menjadi sumber tertulis yang dapat dipercayai, yang memberikan kita pengenalan akan Allah yang benar. Dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-15 dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Yang ketiga saudara, melalui Roh Kudus. Roh Kudus yang adalah Roh Allah sendiri berbicara kepada kita, memberikan hikmat dan pewahyuan mengenai kebenaran, sehingga kita dapat mengenal Allah yang benar yang telah menyatakan dirinya dalam pribadi Kristus. Roh Kudus ini telah diberikan kepada kita sebagai meterai oleh karena iman kita. Yang keempat saudara, melalui hubungan pribadi dengan Allah setiap hari.
Pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan terjalin setiap hari dalam perjalanan kehidupan kita secara pribadi. Pengalaman hidup pribadi bersama Tuhan inilah yang membuat kita menjadi lebih mengenalnya. Kita mengerti bahwa Tuhan itu baik, mengasihi dan menyertai kita senantiasa dalam segala keadaan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kenalah Tuhan secara pribadi, lebih dalam lagi. Bukan hanya secara teori atau dalam pemikiran kita, atau hanya dari kata orang, tapi kita mengenal Tuhan melalui pengalaman hidup kita pribadi bersama Tuhan. Allah yang penuh kasih itu mengasihi saudara dan saya, dan Dia telah menyatakan dirinya datang dalam rupa manusia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Apabila di antara saudara pendengar yang mendengarkan renungan ini ada yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari buka hati saudara, jangan tunggu esok, tapi sekarang ini. Mari terima Tuhan Yesus dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah berkorban, mati untuk menyelamatkan aku dan membebaskan aku dari hukuman akibat dosa. Aku percaya Engkau datang untuk memberikan aku keselamatan dan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Engkau telah bangkit dan naik ke surga, dan Engkau akan datang lagi menjemput orang-orang yang percaya. Ampunilah aku ya Tuhan atas segala dosaku. Sucikan aku dengan kuasa darah-Mu. Terimalah aku dan layakkan aku. Dan pimpinlah hidupku mulai saat ini dan selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bagi saudara-saudara pendengar semua renungan ini, mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada kami untuk kami lebih mengenal Tuhan secara pribadi, sehingga kami kuat dan bertindak. Kami menyadari Tuhan, bahwa ada banyak pemurtatan yang terjadi pada akhir zaman. Tapi meskipun demikian, kami akan senantiasa kuat di dalam-Mu Tuhan, oleh karena pengenalan yang benar akan Engkau. Tolong kami Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian yang baru. Buatlah kami semakin mengenal akan Engkau Tuhan Yesus, sehingga kami sungguh-sungguh kuat, taat dan setia kepada-Mu. Meskipun ada banyak tantangan dan ancaman yang kami hadapi, godaan yang semakin besar, tapi kami tetap kuat di dalam-Mu Tuhan. Oleh karena kuasa Roh-Mu dan oleh karena kuasa firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu mencari Engkau, lebih dalam lagi mengenal-Mu setiap hari, dalam persekutuan kami dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Saat ini kami berdoa, mohon pimpinan-Mu Tuhan dalam segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Berkatilah kami dalam segala apa yang kami lakukan, supaya semua yang kami kerjakan menjadi berhasil oleh pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk yang sakit, jamahlah dan sembuhkan setiap mereka. Berikan kekuatan yang baru dan kesehatan yang sempurna. Kuatkan yang lemah, bangkitkan semangat yang berputus asa, lepaskan yang terikat dan terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dan berikanlah jalan keluar, pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka yang sedang mengalami masalah, persoalan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat dan damai sejahtera, kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.